bergabung untuk perkuliahan pada minggu pagi ini. Ada Mas Holik dan Mas Miswanto. Sambil nunggu teman-teman yang lain, kita langsung mulai saja untuk Baik, Pak. perkuliahan pada pada pagi hari ini. Sebelumnya suara saya terdengar dengan jelas ya, aman ya. Oke, Aman, Pak. Aman. siap ya. Sambil mendengarkan, nanti saya kasih tutorialnya juga. Nanti juga akan saya eh, upload di YouTube ya. Jadi nanti bisa diulang-ulang cara menjawab untuk tugas to webnya begitu ya. Oke, langsung saja izin saya share screen untuk materinya. Sebentar. Mm, mm, mm. Oke, sudah masuk. Saya izin share screen. Oke, udah masuk ya, aman ya presentasinya. Baik, pada minggu pagi ini saya ucapkan terima kasih yang sudah bergabung. Sambil nunggu teman-teman yang lain yang belum bergabung, kita akan membahas terkait dengan mata kuliah analisis dan visualisasi data, program studi sistem informasi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Bersama saya Mardhani Wicaksono SKM MM. Nanti kita akan membahas ya bagaimana membaca coding itu seperti apa, kemudian apa aja yang akan kita pelajari di analisis dan visualisasi data, sehingga nanti teman-teman bisa paham. Jadi tidak hanya bisa menjawab soal tugasnya, tapi juga paham fungsinya, kemudian basicnya, cara membaca coding seperti apa yang sederhana, yang nanti ke depannya si analisis dan visualisasi data ini endingnya adalah memiliki namanya big data. Nah, jadi tugasnya teman-teman nanti bisa sebagai seorang data analisis ya, atau menganalisa sebuah data. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang analisis data ya. Jadi teman-teman di aktivitas belajar 1, 2, dan 3 sudah diberi materi oleh kampus terkait dengan pengertian analisis data itu seperti apa, visualisasi data itu seperti apa ya. Jadi saya akan merefresh tentang analisis data itu sendiri ya. Jadi analisis data adalah sebuah proses penerapan teknik statistik dan menggunakan logika secara sistematis untuk mendeskripsikan atau mengilustrasikan atau meringkas atau merangkum ya, serta mengevaluasi sebuah data. Jadi kalau teman-teman teknik menganalisa data itu ya salah satunya dilakukan oleh seorang yang disebut kalau sekarang itu pekerjaannya namanya data analysis atau data analisis ya, di mana dia menganalisa data itu, data ada ratusan ribuan, misalnya tadi Mas Alik ya, menarik dia bisa punya bisnis sesuatu begitu ya, sebagai di agrobisnis begitu dan juga di furnitur katakanlah, dia bisa sebagai seorang CEO dia juga harus memiliki apa yang namanya sebuah data analisis. Jadi dia tahu wilayah tertentu itu membutuhkan furnitur seperti apa, kemudian jika diekspor itu orang luar negeri itu sukanya seperti apa, modelnya seperti apa ya, yang tren di sana seperti apa. Itulah yang digunakan untuk menganalisis data. Sehingga ya ending dari sebuah pembelajaran analisis data yaitu adalah pengambilan keputusan atau decision tree, decision tree di mana dia ya bisa menentukan harganya produknya ya, atau mungkin bisa menentukan riset pasar ke depannya seperti apa. Nah, itu yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Gojek ya, Unilever, kemudian apalagi Goto, ya macam-macam ya. Jadi perusahaan-perusahaan luar negeri Coca-Cola dan lain sebagainya atau perusahaan lokal begitu ya, nasional. Dia kalau ingin sustainable dalam usahanya, maka dia harus mempelajari salah satunya adalah teknik menganalisis data. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis analisis data ya teman-teman. Jadi kalau dulu itu menganalisis data itu cuman ada empat ya, ada deskriptif, ada inferensial, nah, diagnostik, dan juga prediktif ya. Namun sekarang seiring perkembangan zaman, jenis-jenis analisis data ini tekniknya macam-macam.
Ada deskriptif, ada eksploratory ya, ada inferensial, kemudian ada prediktif, ada diagnostik, dan yang terakhir ada preskriptif. Nah, untuk analisis deskriptif ini ya biasanya digunakan untuk menganalisa internal perusahaannya teman-teman atau di kantornya teman-teman atau di bisnisnya teman-teman. Di mana itu dia mencari ukuran-ukuran seperti rata-rata, median, modus, defisiensi, standar. Jadi basic dari sebuah analisis data ya atau seorang data analis sebenarnya basicnya adalah di maths ya atau ilmu matematika, di mana teman-teman kalau di matematika juga di Excel aja dikasih mencari rata-rata, median, modus, defisiensi, standar ya. Itu adalah teknik menganalisis data atau jenis analisis data menggunakan metode deskriptif. Lalu yang menarik ya di industri sekarang ada tambahan namanya adalah EDA atau Analysis Data Exploration atau exploratory begitu. Jadi data itu nggak cuma ngasih informasi ya, informasinya seperti ini, kebutuhan pasar seperti ini, namun dicari patternnya atau polanya atau istilahnya benang merahnya ya. Jadi dalam industri bisnis ataupun di perusahaannya teman-teman di tempat bekerja begitu, misalnya kita bisa mengungkapkan pola ya. Oh ternyata di wilayah ini orang itu suka produk-produk penggunaan produk-produk misalnya apa ya furniturnya yang kekinian, yang estetik begitu ya. Karena orang di era sekarang nggak suka furnitur yang besar-besar yang desainnya seperti klasikal gitu ya, lebih yang minimalis, stylenya Japandi-Japandi begitu. Misalnya di industri furnitur begitu. Nah, di EDA ini atau di data eksplorasi ya, seorang data analis bisa mengungkapkan pola ya. Polanya seperti apa? Oh, ternyata di industri sekarang Gen Z itu suka yang simpel-simpel ya, lebih yang efisien tapi bagus begitu. Jadi nanti itu akan mencarikan pola pattern ya, menarik garis benang merah terkait dengan hubungannya, perilakunya ya, mungkin barang yang dia sukai begitu ya. Kemudian apa yang bisa kita riset di situ. Nah, begitu juga di perusahaan-perusahaan yang sudah ada ya seperti eh, Gojek atau contohkanlah sederhananya EDA ini digunakan di algoritma medsos begitu. Ketika misalnya Mas Miswanto atau Mas Halik tadi kita lagi searching di Shopee ya, misalnya mau searching sepatu bola merek tertentu begitu katakanlah. Atau mungkin mau searching lagi suka lari begitu ya, sepatu lari seri tertentu begitu. Kita belum jadi beli tuh, baru cari-cari di Shopee, di Tokped begitu ya, di eh, apa belanja online begitu. Belum sampai di payout, belum sampai kita beli, terus kita keluar. Nah, secara tidak langsung nanti tiba-tiba tuh algoritma dari si Meta ya, dari Facebook, Instagram, dan media sosial lainnya. Bahkan WA sekarang juga punyanya Meta ya, ada iklannya juga sesekali. Nah, itu di algoritma, di explore-nya tiba-tiba berubah ya. Ada sepatu-sepatu yang tadi kita lihat ya. Nah, itulah yang menimbulkan yang disebut dengan pattern, pola ya, sebab akibatnya atau algoritmanya. Nah, itulah yang hampir nanti sama dengan si analisis prediktif itu tadi. Nah, lalu selanjutnya yang tidak kalah menarik ada analisis jenis data yaitu inferential ya. Jadi ini biasanya digunakan untuk penelitian ya, untuk sebuah sampel begitu ya, seperti uji hipotesis, interval kepercayaan, dan juga analis regresi. Nah, sampel-sampel ini biasanya data ini digunakan di perusahaan-perusahaan nasional dan juga lokal ya. Jadi teman-teman kalau teman-teman yang punya bisnis usaha makanan aja deh, misalnya punya tetangga yang punya usaha coffee shop ya, pasti dia meminta review ya, samplingnya, coba kira-kira piye rasanya, bagaimana rasanya, enak enggak, kurang apa, kurang ini, kurang itu. Nah, itulah disebut analisis data inferensial ya. Data informasinya disampaikan dengan kita. Tapi jika perusahaan itu skala besar begitu ya, seperti katakanlah itu tadi apa Shopee begitu apa atau Gojek begitu ya. Analisis inferensialnya tidak hanya sejauh tentang bagaimana rasanya, bagaimana penggunaannya, tapi juga lebih dari itu. Dia mungkin user face tampilannya baru seperti apa, kemudian kalau dapat driver yang seperti ini harus seperti apa. Nah, itulah yang digunakan di industri skala besar. Namun kalau dulu ya, dulu sekali teman-teman pasti pernah dapat
ketemu orang gitu ya, Pak, izin meminta waktu untuk melakukan wawancara sampel begitu ya. Nanti dikasih hadiah, ada mug ya, ada tote bag, ada baju begitu ya dari perusahaan apa begitu. Nah, fungsinya apa? Dia mencari sampel yang random ya, salah satunya untuk menganalisis data yang tujuannya juga sama, itu untuk pengambilan keputusan dari perusahaannya begitu. Lalu yang selanjutnya ada analisis prediktif ya teman-teman. Nah, ini menarik sekali. Yang terbaru di industri sekarang itu ada analisis data eksplorasi atau EDA tadi, dan ada tambahan namanya analisis prediktif. Ya seperti namanya prediktif ya, memprediksi kira-kira ya masa yang akan datang itu apa ya, pemodelan apa, usaha apa yang akan kita pelajari. Nah, semisal itu tadi eh, berdasarkan tren, berdasarkan data yang sudah ada ya, menganalisa prediksi yang akan datang itu seperti istilahnya itu perakiraan produk ya, atau misalnya kalau kita bekerja di bagian R&D atau Research and Development, bagian R&D pasti akan tanya, oh 5 tahun yang lalu itu produk kita yang paling laku tuh apa, kemudian akan di ATM, amati turun modifikasi ya, kira-kira nanti ke depan yang laku seperti apa. Contohnya ya, analisis prediktif ini sering digunakan di industri-industri otomotif ya. Jadi di industri otomotif itu kalau lagi tren dulu ya, tren-trennya mobil apa namanya city car begitu. Jadi hampir kalau dulu kan ada Daihatsu, ada Toyota ya. Jadi dia itu eh, kejar-kejaran ya, modelnya sama, namanya hampir mirip. Ada Avanza, Xenia, terus apa lagi, ada Ras, ada Terios. Nah, analisis prediktif itu dia menggunakan teknik metode seperti itu guna membangun apa polanya tadi, patternnya tadi, ke depan nanti seperti apa. Nah, itu yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan luar negeri ya. Sekarang itu contohnya dia sedang rame mobil listrik ya. Dia maka mengembangkan analisis prediktifnya mobil-mobil city car ya. Seperti Wuling itu ya mobilnya yang kecil. Namun analisis prediktif ini juga harus bersinambungan dengan analisis preskriptif yang ada di sini ya, yang ada di bawah ini. Contoh simpelnya ya Pak. Contoh sampelnya apa Pak? Ya seperti ini. Misalnya di suatu wilayah di Jakarta, mobil-mobil listrik yang mobilnya eh, besar-besar seperti Densa begitu ya, apa ya, mobil listrik yang besar lagi, Chery begitu, itu juga banyak namun cenderung kurang diminati. Jadi penjualannya ada cuman tidak se-high yang city car yang kecil-kecil. Karena apa? Mungkin karena wilayahnya skalanya terlalu besar. Padahal berbeda yang ada di eh, berapa, contohnya yang ada di Semarang itu mobil-mobil listriknya malah yang laku yang mobil-mobil semi-semi agak besar gitu ya, seperti Cherry begitu, terus Densa mungkin nggak terlalu banyak ya, tapi yang middle class begitu, dan city car yang nggak kecil banget begitu. Namun di kota-kota besar mereka suka yang small ya, yang small city car Japan style gitu ya, karena apa ya, wilayahnya ya, terus kegunaannya juga seperti itu. Nah, perusahaan otomotif tidak mungkin stok produknya itu pure di satu wilayah tersebut. Misalnya dikatakan di wilayah tertentu dealer motor itu ramainya motor model trail begitu ya. Pasti di showroomnya dia akan perbanyak itu motor jenis trail ya. Tapi di wilayah tertentu ada satu wilayah ya, dealernya itu yang sering laku adalah motor big sporty atau matic besar begitu. Ya itu makanya di drop lah motor matic besar di wilayah tersebut. Nah, jadi tergantung dari penjualannya. Nah, itulah yang digunakan si prediktif ya. Jadi tidak hanya seorang manajer, seorang data analis, seorang CEO pun biasanya juga harus mempelajari ini. Jadi dia bisa melakukan pengambilan kebijakan atau pengambilan keputusan yang tepat dan juga sesuai. Nah, selanjutnya ada analisis diagnostik ya teman-teman. Jadi di analisis diagnostik ini metode lama seperti yang deskriptif dan inferensial tadi, di mana ini ada faktor sebab akibat ya. Ini biasanya digunakan untuk menganalisa regresi, ANOVA, dan juga korelasi yang digunakan satu atau dan lain hal. Nah, metode sebab akibat ini ya seperti contohnya kalau di UMKM ya, ada demand-nya atau demandnya kira-kira apa ya? Contohnya seperti es kepal Milo ya. Jadi kalau ada teman-teman tahu, jangan es kepal Milo. Misalnya yang lagi tren tuh dulu gelombang cinta begitu ya. Jadi orang berburu gelombang cinta. Salah satu metodenya menggunakan analisis diagnostik, di mana itu
hunter of glory ya, jadi sesaat. Nah, jadi kalau orang yang sudah belajar analisis data, dia akan paham ini pola-pola analisis diagnostik, di mana datanya itu atau trennya itu ya cenderung sebentar. Nah, kalau di industri sekarang ya biasanya digunakan untuk yang FOMO-FOMO begitu. Nah, tapi kalau di eh, kegunaan aslinya ya, kegunaan yang sering digunakan itu yaitu untuk menganalisa regresi ya, korelasi umum ya, sebab akibat seperti itu. Nah, ini yang tidak kalah penting ada tiga. Jadi yang terbaru ada eksplorasi data atau EDA, ada prediktif, dan yang terakhir ini adalah preskriptif, teman-teman. Jadi di analisis preskriptif ini nanti teman-teman akan belajar ya untuk melakukan pengambilan keputusan. Di mana analisis preskriptif ini berkaitannya erat dengan beberapa jenis data tadi. Namun jika teman-teman sudah belajar data analis, selain bisa mengolah datanya, bisa membaca datanya, tujuannya adalah sebagai pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan, atau teman-teman jadi bisa tahu, oh, saya bisa mengambil sikap seperti ini. Nah, itulah yang disebut data dari preskriptif ya. Teman-teman bisa membuat selain dari prediksinya tadi ya, penggabungan dari sejarahnya, historis datanya tadi seperti apa, kemudian nanti ke depan futuristiknya seperti apa yang prediktif tadi. Nah, maka akan mendapatkan sebuah data yang disebut dengan big data analis. Nah, lalu selanjutnya ada metode analisis data ya teman-teman. Jadi di metode analisis data ini ada dua sama seperti yang sudah-sudah, ada kuantitatif dan kualitatif tentunya. Jadi di analisis data kuantitatif itu sifatnya berupa angka ya, ada numeriknya begitu ya. Jadi kalau teman-teman nanti ngerjain skripsi itu boleh pakai data kuantitatif dan juga kualitatif. Contoh data kuantitatif itu apa Pak? Ya, menggunakan skala Likert contohnya. Ada setuju, tidak setuju, sangat setuju, kurang setuju, tidak setuju sekali begitu ya. Skala 1 sampai 5. Nah, biasanya data kuantitatif ini kuesionernya dibagi menggunakan Google Form juga bisa, dan nanti diberikan nomornya ya, ada kode nomornya 1 sampai 5. Biasanya kalau nanti skripsinya pakai kuantitatif, nanti juga pakai penambahan aplikasi SPSS. Nah, kalau di dunia data analis ya, di data analis, data kuantitatif ini biasanya kalau teman-teman semester 1 atau 2 sudah dapat namanya matematika diskrit ya. Ada bilangan biner 1, 0 ya, itu adalah kode pembahasan, kode komputerasi di mana kodenya itu digunakan untuk memerintah komputer, memerintah sistem begitu ya. Itulah yang disebut dengan data, salah satu metode data kuantitatif. Namun ada satu lagi yaitu data kualitatif ya. Jadi itu isinya kata-kata, simbol, gambar, menceritakan lebih tepatnya. Jadi kalau nanti skripsinya mau pakai data kualitatif, ya nggak apa-apa ya. Saya lebih menarik begitu karena variabelnya lebih banyak dan juga lebih panjang itu. Daftar pustakanya biasanya lebih panjang. Lumayan lama juga tapi ya menarik kalau ada yang mau coba pakai kualitatif. Nah, contohnya di industri sekarang itu data kualitatif digunakan untuk menganalisis konten. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang belajar tentang dunia perkontenan, itu ada yang namanya konten analis ya, kerjanya menganalisa konten. Nah, di mana itu bisa menggunakan aplikasi namanya Brand 24 atau Brand 24 ya. Jadi ada sentimen positif, sentimen negatif. Itu adalah salah satu teknik yang digunakan untuk menganalisis data dengan metode kualitatif. Lalu ada contohnya lagi yaitu analisis naratif ya, digunakan untuk mengolah data dari wawancara ya, catatan seharian, survei ya juga sama aja. Namun ada satu lagi grounded teori juga sama, itu sebab akibat. Namun di kualitatif ini yang paling sering digunakan itu kalau di skripsi ya biasanya untuk metode-metode yang tidak menggunakan statistik. Jadi berdasarkan gitu ya, variabelnya itu lebih banyak begitu. Sumber opininya lebih banyak. Nah, tapi kalau di real life-nya ya atau di industri digitalnya sekarang itu biasanya eh, digunakan oleh seorang social media spesialis ya atau konten analis.
Jadi dia bisa tahu dari postingan ini sentimennya seperti apa, positif atau negatif ya, counternya seperti apa. Nah, itulah yang digunakan. Jadi dalam industri sekarang itu tadi teknik-teknik dalam menganalisis data. Kemarin teman-teman di aktivitas belajar 1, 2, dan 3 sudah membacanya ya, ada analisis jenisnya, kemudian ada metodenya. Lalu kita akan masuk di namanya visualisasi data ya teman-teman. Jadi di visualisasi data ini, kalau tadi analisis data itu tekniknya ya, ini visualisasi data ini ya seperti namanya, memvisualkan, menggambarkan data ya. Contohnya macam-macam. Teman-teman juga pasti sudah pernah lihat, sudah pernah pakai begitu. Ada scatter plot, ada diagram batang, ada grafik, ada chart, macam-macam ya. Ada pie chart ya, begitu. Nah, visualisasi data ini digunakan untuk apa, Pak? Tujuannya selalu diingat untuk memudahkan pengguna atau orang lain atau user untuk membaca data ya. Jadi untuk mempermudah. Jadi orang awam itu kalau kita kasih datanya ratusan gitu ya, atau ribuan itu kan kalau dipresentasikan atau disuguhkan itu kalau nggak pakai visualisasi data nanti nggak bisa dibaca begitu. Jadi tujuan utamanya visualisasi data adalah untuk memvisualkan ya, biar orang-orang awam mudah untuk membaca. Nah, ini yang menarik. Jenis visualisasi data. Teman-teman pasti sudah pernah lihat namanya bar chart ya. Tampilannya seperti ini ya, ada sumbu X-nya, ada sumbu Y-nya, ini sumbu Y, ada sumbu X gitu ya. Ada presentasi, ada warnanya. Nah, di bar chart ini biasanya ada sumbu X dan Y sebagai penentu pada nilai-nilai yang dituliskan. Nah, bar chart ini biasanya digunakan seperti untuk riset wilayah tertentu, presentasi berapa yang sudah dicapai itu pun juga bisa. Dan tampilannya juga sederhana sehingga mudah untuk dipelajari. Lalu ada jenis visualisasi data yang selanjutnya yaitu pie chart ya. Nah, pie chart ini bentuknya seperti kue pie ya, lingkaran seperti itu dan totalnya harus 100%. Ukurannya juga memiliki warna ya harusnya karena itu mewakili nilainya dan juga warnanya. Nah, perlu yang di teman-teman ingat ya, untuk pie chart ini tidak boleh ada variabel yang banyak. Saya kasih contoh, misalnya teman-teman mau presentasikan ada data 1.000 begitu, atau jangan kan 1.100 begitu. Kalau kita pakai pie chart nanti gambarnya kecil-kecil ya, ini potongannya jadi kecil-kecil ya. Jadi sulit untuk dibaca. Nah, jadi pie chart ini alangkah lebih baiknya jika data variabelnya itu 5 ya, 10 gitu, tidak boleh lebih dari 15 sebenarnya. Sehingga mudah dibaca. Tapi kalau pakai bar chart, Pak, mungkin 10, 15, 20 masih oke ya, masih aman. Tapi kalau di pie chart, kita kasih 15, 20 itu sudah ini ya, apa desak-desakan begitu ya. Jadi tampilannya kecil-kecil begitu, apalagi sampai ratusan ya. Jadi penggunaan atau tampilan untuk data itu juga penting sekali sehingga teman-teman bisa paham cara menggunakannya. Lalu yang selanjutnya ada namanya line chart, teman-teman. Nah, ini garis lurus ya. Ini biasanya digunakan ketika kita kalau main saham begitu ya. Pak biasanya bisa pakai grafik seperti line chart begitu. Pak, kenapa sih Pak kalau saham nggak pakai pie chart ya? Kalau pakai pie chart pusing ya nanti ya. Cara cara membaca grafik sahamnya seperti apa, mau main di future-nya seperti apa, mau sell-nya gimana, pusing ya. Jadi dia juga bar chart-nya mungkin ada di bawah ya sebagai grafik tambahan jika kita melihat secara scoping di zoom out-nya begitu. Tapi untuk real time-nya ya atau RTO-nya dia running-nya selalu pakai metode line chart ya, di mana itu titik-titiknya itu kan cepat ya kalau di saham. Nah, kenapa menggunakan lencar? Satu, dia bisa muat lebih banyak variabel. Yang kedua, RTO-nya ketika panjang itu dia tidak membutuhkan skupnya lebih luas. Jadi kalaupun skupnya lebih kecil seperti ini, tapi ketika grafik pergerakan naik turunnya itu cepat, dia masih mempunyai spacing untuk terbaca begitu. Beda halnya dengan pie chart maupun bar chart. Ada pembatasan spacing ya untuk melakukan penglihatannya. Di line chart ini jauh lebih fleksibel dan variabelnya juga bisa lebih banyak. Lalu yang selanjutnya yang kita pelajari di kampus ya, nanti kita ada namanya scatter plot atau diagram sebar, teman-teman. Biasanya ini digunakan kalau kita
lagi pakai Google Maps begitu ya. Misalnya kita mau cari burjo terdekat atau warung makan Indomie terdekat atau mungkin apa terdekat begitu ya. Ketika kita tidak tahu suatu wilayah, ketika search seperti itu, maka nanti di Google Maps-nya akan memunculkan titik-titik merah ya, mapping-mapping yang teman-teman search tadi. Itu menggunakan teknik visualisasi data scatter plot. Jadi eh, sistemnya diagram sebar, titik-titik yang nanti akan menunjukkan simbol wilayahnya begitu. Nah, diagram sebar ini juga menunjukkan adanya hubungan antara dua variabel atau bisa lebih variabel ya, tergantung dari penggunaan data itu sendiri. Lalu ada yang namanya ini box plot ya teman-teman. Kalau box plot ini biasanya digunakan untuk teman-teman kita di industrial engineering ya. Diagram kotak ini juga biasanya untuk grafis numerik atau kuartal begitu ya. Oh, ini juga jarang kita gunakan tapi juga boleh dipelajari biasanya untuk menghitung kecepatan cahaya begitu ya. Itu bisa juga. Namun nanti kita akan coba yang di scatter plot dan juga di bar chart atau histogram. Oke. Itu tadi adalah pengertian tentang analisis dan visualisasi data. Selanjutnya kita akan membahas tools-nya ya, atau senjatanya, atau alat yang akan digunakan untuk menganalisis visualisasi data. Jadi untuk menganalisis visualisasi data, teman-teman bisa menggunakan alatnya atau tools-nya. Yang pertama ada Microsoft Excel tentunya. Untuk mempelajari sederhana, mungkin teman-teman sudah sering pakai untuk rumus sum, average ya, begitu mengolah keuangan itu ya bisa sekali menggunakan Excel. Lalu ada namanya Google Data Studio atau Looker Studio. Ini juga dashboard interaktif. Namun ini modelnya hampir seperti spreadsheet begitu ya, juga online. Namun dia memiliki kelebihan yaitu basis datanya online. Jadi biasanya digunakan bukan untuk internal, tapi untuk skala perbandingan merek. Misalnya untuk kompetitor. Nah, itu biasanya pakai Google Data Studio. Lalu ada Tableau ya, ini biasanya untuk profesional-profesional, untuk presentasi interaktif itu bisa menggunakan Tableau. Lalu ada Power BI dari Microsoft ya, untuk menganalisis data bisnis maupun laporan namun secara visual. Ini juga biasanya digunakan untuk profesional. Di Tableau dan Power BI ini biasanya perusahaan-perusahaan internasional seperti Unilever, kemudian Coca-Cola, apalagi ya. Perusahaan-perusahaan asing sering Excel-nya pakai untuk internal, tapi untuk data merging ke sananya dia pakai Power BI atau Tableau untuk sinkronisasi datanya ke pusatnya begitu. Lalu yang kita pelajari tentunya ya, nanti biasanya untuk seorang data analis atau data science itu menggunakan Python ya atau ular Python ya. Python, lalu ada bahasa R juga, R Studio dan juga RGUI menggunakan ggplot2 dan dployer. Nanti kita akan pelajari dua itu. Lalu yang terakhir juga alat analisis yang terakhir yaitu SPSS. Jadi SPSS itu sebenarnya atau SAS atau Smart PLS itu ya. Jadi tidak hanya untuk buat skripsi ya, tidak untuk buat bikin tesis skripsi aja, tapi sebenarnya dia harfiahnya adalah alat untuk menganalisis data si SPSS itu tadi. Oke, ini teman-teman cara installnya kemarin sudah ada yang WA saya di kelas lain. Ada kesulitan nanti kalau di kelas ini ada yang kesulitan boleh japri atau boleh WA atau di grup juga boleh cara menginstal R dan juga R Studio ya. Untuk teman-teman yang pakai Windows langsung diinstal ada di website resminya Siren http://ciran.rproject.org ya, pakai yang org, lalu di-download seperti biasa. Namun untuk yang teman-teman pakai Mac ya, atau pakai Apple atau Mac OS ya, jangan lupa untuk mendownload IDE tambahannya, IDE paketnya, yaitu Xquartz-nya ya, silahkan di-download. Nanti kalau ada kesulitan boleh cek di grup. Nanti juga ada tutorialnya kalau mungkin ada yang kesulitan untuk menginstal di versi Mac OS-nya. Nah, ini tampilan layout sederhananya ya, RStudio. Di sini ada source editornya, ada jendelanya, ada console, environment. Nah, ini tampilan sederhananya. Nah, nanti di pertemuan ini kita akan pakai RGUI sebagai awal karena nanti videonya akan kita upload di YouTube biar teman-teman tahu ya cara menjawabnya. Tapi untuk tugasnya nanti yang dikirim adalah PDF ya teman-teman. Jadi bukan video YouTube, jadi adalah PDF yang di-share, dimasukkan di apa namanya di e-learningnya teman-teman.
Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang koefisien keragaman ya di pertemuan aktivitas belajar 5 dan 6. Teman-teman sudah belajar ini. Jadi koefisien keragaman itu ada rumusnya ya. Jadi kita di tugasnya nanti akan memasukkan rumus ke dalam coding ya begitu. Yaitu rumusnya adalah koefisien keragaman atau CV sama dengan simpangan baku dibagi rata-rata atau min dikali 100%. Nah, biasanya ya digunakan untuk menentukan kesimpulan dari dua variabel itu koefisien keragaman. Contohnya seperti ini ya. Misalkan kita punya dua produk investasi, returnnya berapa ini? Produk A-nya misalnya kita katakanlah emas, produk B-nya kita kasih reksadana begitu ya. Jadi rata-rata 10% simpan baku 2%. 2 bagi 10 kali 100 sama dengan 20%. Produk B-nya reksadana misal rata-rata 8%, simpan bakunya 4%. 4 bagi 8 kali 100 sama dengan 50%. Maka dapat disimpulkan bahwa produk A, investasi emas, lebih stabil dan beresiko lebih rendah dibanding produk B, reksadana, karena memiliki nilai koefisien keragaman yang lebih kecil. Nah, itu biasanya digunakan seorang data analis untuk mendapatkan kesimpulan dari dua variabel. Dan itu biasanya ya, saya ulangi sekali lagi, basic dari analisis data itu adalah math atau matematika. Jadi tidak lepas dengan apa yang namanya ilmu matematika. Itu tadi contoh koefisien keragaman. Lalu yang selanjutnya ada nilai standar baku atau Z-score ya. Jadi nilai Z-score ini digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh suatu data menyimpang ya, atau dari rata-rata atau dari standar deviasinya ya. Jadi Z-score ini biasanya juga untuk pengambilan keputusan atau discussion tree ketika teman-teman memiliki nilai yang hampir sama begitu. Contohnya, misalnya dalam suatu ujian rata-rata nilai siswa 70 dengan simpan baku 10. Seorang siswa mendapat nilai 85. 85 ya sebagai XZ, rumusnya adalah XI atau nilai data yang akan dianalisis, kemudian dikurangi min atau rata-rata X1 dibagi standar deviasi. Ya, itu muncul contohnya ya 85 kurangi 70, 5, 5 bagi 10, 1,5. Nah, artinya jika itu bernilai positif ya, jadi di rumus koefisien keragaman, kalau nilainya positif, berarti itu nilainya di atas rata-rata. Kalau hasilnya negatif, itu berarti di bawah rata-rata. Tapi kalau hasilnya nol, itu berarti sama. Nah, ini biasanya juga digunakan di industri otomotif ya, ketika marketing penjualan mobil motor itu ya, seorang data analis perusahaan pusatnya itu biasanya menggunakan koefisien keragaman di aplikasi websitenya ataupun di aplikasi internal mereka, di mana dia seorang CEO-nya atau seorang manajernya bisa menentukan kira-kira wilayah mana yang harus dideploy seri tertentu, yaitu biasanya menggunakan seperti ini, di mana katakanlah kita kasih motor trail seri apa begitu ya, Yamaha Trail begitu. Oh ternyata di wilayah Jawa Tengah ini kurang menarik ya. Setelah kita cari ya, eh, rata-rata penjualannya dari 1.000 outlet itu cuman 100 katakanlah begitu. Simpangan baku atau SD-nya atau apa namanya, dari 70 toko itu yang sering keluar berapa, dari 100 mungkin 70. Terus rin apa yang terakhir itu minnya atau rata-ratanya simpangannya misalnya katakanlah 200 begitu, kok hasilnya nanti minus berapa begitu, berarti penjualan motor trail di seri itu di wilayah itu dianggap kurang bagus. Nah, tapi apabila hasilnya positif ya Pak dari rumus tadi, maka masih ada chance untuk tetap dijual di situ begitu. Namun jika nilainya Z-score ya makanya deploy barangnya di showroomnya tidak terlalu banyak, imbang begitu. Tapi di seri-seri tertentu, misalnya mungkin motor-motor kecil begitu ya, Vario, kemudian apa, Beat begitu, penjualnya pasti positif ya karena eh, mudah dan disukai oleh banyak orang misalnya seperti itu ya, pasti di koefisien keragamannya nilainya positif. Nah, koefisien keragaman ini digunakan sebagai perhitungan saja, tapi di real life-nya di industrinya itu digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk mengambil kebijakan besar juga di perusahaannya begitu. Biasanya digunakan untuk decision tree-nya. Nah, contohnya seperti ini ya. Ya, teman-teman sudah pelajari di aktivitas belajar 5 itu ada nilai SEM berapa ya, bahasa Perancis ya. Ini nanti
kita lanjut aja karena kita mau coba menjawab tugasnya begitu. Itu tadi untuk materinya. Sekarang kita akan belajar latihan soal tugas tutorial kemarin yang sudah ada di kampus. Ini saya sudah memiliki data yang eh, sudah saya rubah sedikit. Teman-teman boleh pakai RStudio langsung, boleh pakai bantuan apa namanya Visual VS Code atau langsung dieksekusi Excel-nya juga boleh. Nah, hanya saja untuk pertemuan Tuweb 2 ini saya akan belajar dari awal. Nanti di pertemuan Tuweb 3 dan 4 saya pakai RStudio full. Jadi di sini nanti saya akan menggunakan apa yaitu namanya RGUI ya teman-teman atau eh, apa namanya RGUI begitu. Dan juga si Notepad++. Teman-teman bisa cari RGUI ya. Ini sudah saya download. Tampilannya hampir sama seperti si si RStudio-nya seperti ini. Terus kita juga menggunakan Notepad++ untuk di pertemuan awal ini karena harapan saya teman-teman bisa membaca codingnya dengan baik dan benar ya. Tidak hanya apa namanya? Tidak hanya bisa membaca coding tapi juga bisa eh, mengerjakan dengan baik dan benar. Oke, nah misalnya teman-teman sudah siapkan RGUI dan Notepad++, teman-teman juga boleh langsung pakai RStudio, nanti codingnya juga sama. Kenapa kok saya pakai Notepad++, Pak? Ya, jadi Notepad++ ini hanyalah coret-coretan awal ya, istilahnya buku backupnya para pemrogram. Jadi di sini ada backup-backup coding yang untuk pekerjaan saya, begitu ya misalnya. Nah, itu kita backup di sini. Alasannya adalah ketika nanti shortcutnya error, kita bisa langsung perbaiki di sini. Jadi macam-macam bisa ada Notepad++, ada VS Code, ada Dreamweaver, ya itu hanyalah alat tool yang digunakan untuk menyimpan perkodingannya itu. Nah, kenapa Pak kok pakai Notepad++? Ya karena saya cari yang ringan ya. Jadi Notepad++ ini ringan, nggak makan banyak hardnya, nggak makan banyak memori begitu. Kemudian fiturnya juga saya rasa untuk saya sudah cukup. Teman-teman misalnya mau cari bahasa pemrograman apa di sini ada. Misalnya kita mau pakai HTML ada. Kita mau pakai Python ada, kita mau pakai Shell ya, SQL, Swift ada semua. Kemudian kita pakai apa ya yang sering Free Basic ya, juga ada. Pakai Go ya bisa ada. Nah, ini tinggal teman-teman setting setelah pakai new, file new, begitu silakan di setting language-nya. Karena kita nanti akan belajar R Studio ya. Dan juga R itu basicnya bahasa pemrograman R. Silakan diklik di sini. Nah, maka akan settingannya sudah masuk di bahasa pemrograman R. Nah, kita masuk di tugasnya ya. Kita lihat tugasnya tadi. Sebentar. Teman-teman tugasnya ada 3 ya, seperti yang ada di e-learning. Namun ini soalnya saya sedikit bedakan ya, tapi saya akan memberikan teknik cara menjawab, kemudian cara membaca codingnya di R, dan juga cara mengeksekusinya. Pak, kenapa kok nggak langsung coding di R, Pak? Ya bisa ya, tapi nanti kalau ada error itu tidak bisa dihapus, harus karena langsung execute modelnya di R. Di R Studio juga sama, langsung di execute. Tapi kalau di RStudio teman-teman mau langsung ekspor Excel-nya juga bisa. Nah, itu nanti di pertemuan web 3 dan 4 saya sudah pakai full RStudio. Di sini saya akan kasih RGUI dan Notepad++ untuk basic ya. Karena kalau tools itu hanya alat, kalau apa namanya? Kalau basic itu harus kita pelajari begitu ya. Oke. Yang pertama soalnya adalah rata-rata kecepatan jarak ya. Jadi teman-teman harus melihat dulu ada Excel-nya begitu ya di tugas webnya itu. Excel-nya dilihat di sini ya ada 2 variabel kecepatan dan jarak. Di Notepad++ silakan teman-teman namanya adalah deklarasi.
Jadi saya biasanya seperti di matematika gitu ya. Kalau teman-teman pernah dapat matematika di SMA atau di SMP itu, biasanya sama guru matematika ditulis diketahui gitu ya. Sebagai awal biar teman-teman tahu cara membaca codingnya. Tetapi yang pertama ada kecepatan dan jarak ya. Kita namanya kalau di coding itu mendeklarasikan. Deklarasi awalnya apa? Yaitu kecepatan. Kecepatan ini ya. Kita deklarasikan kurung buka strip. Kita lihat ini ada 8 ini ya. Ini kita copy eh, di mana di notepad-nya ini sudah saya siapkan kopiannya. Tinggal dirapikan nanti sesuai, boleh pakai Notepad++, boleh pakai boleh pakai RStudio, boleh pakai RGUI, silahkan. Nah, dimasukkan angkanya, kecepatan seperti ini ya, ada sampai 50 begini ya, sampai 50. Jangan lupa dikasih kurung buka sini dan juga kurung tutup seperti ini. Lalu yang selanjutnya kita mendeklarasikan adalah jarak ya teman-teman. Nih jarak nih. Kita masukkan jarak ini kurung buka strip. Kemudian kita kopaskan juga di sini. Kalau pakai apa namanya RStudio langsung diekspor juga boleh, sama saja. Seperti ini. Silahkan teman-teman masukkan. Oh, ini belum saya kok masukkan deklarasi ya konsol. Nah, ini shortcut rumusnya mendeklarasikan C konsol. Pastekan ya. Ini ada 2, dihapus 1. Nah, yang langkah pertama untuk menjawab soal tugas to web ke itu ya, teman-teman adalah mendeklarasikan dulu apa yang diketahui, yaitu kecepatan dan jarak. Nah, baru jika sudah mendeklarasikan, teman-teman bisa langsung mengerjakan untuk soal yang pertama. Yaitu teman-teman boleh ya dirapikan. Nah, pagar ini fungsinya adalah hanya untuk label dalam coding ya. Jadi dalam dunia coding itu pagar ini tidak terbaca begitu ya. Jadi hanya untuk label saya agar saya tahu ketika ada error yang di mana begitu. Karena di kampus kita belajarnya pakai R ya kita ikuti menggunakan R. Jadi jawaban seperti ini ya. Nomor 1 ya. Nomor 1A gitu ya. Apa yang ditanyakan? Rata-rata kecepatan mobil begitu ya. Kita sudah mengetahui deklarasi kecepatan dan jarak. Sekarang kita deklarasikan rata kecepatan. Karena yang kita ditanyakan rata kecepatan. Rata underscore kecepatan. Pak, ini pengaruh nggak Pak kalau ditulis nggak rata kecepatan? Tidak ya. Misalnya teman-teman mau deklarasikan rata KCPTN, itu ya boleh. Atau mau disingkat RT KCPTN ya boleh karena itu mendeklarasikan. Jadi tapi ya ingat harus diingat-ingat apa yang dideklarasikan tadi. Jadi ini karena latihan awal saya kasih biar gampang gini ya. Rata underscore kecepatan. Kurung buka strip ya sama seperti yang di atas tadi. Baru kita disuruh nyari apa? Tolong cari rata-rata kecepatan. Nah, seperti yang di presentasi tadi, yang di presentasi PPT saya tadi, nanti saya kirimkan, rata-rata itu menggunakan rumus min ya, atau main. Mana tadi yang Z-score? Ini ya. Jadi rata-rata ini main ya. Codingnya itu dari sana main. Nah, kalau codingnya terbaca di RStudio ataupun di R itu menggunakan warna seperti ini, main ya, begitu. Kemudian kita masukkan, yang kita panggil apa? Ini kecepatan. Nah, kita panggil dia ke sini. Kita kasih kurung tutup ya, seperti ini. Lalu kita kasih caption. Nah, kalau di R, caption itu tulisannya apa namanya? Library-nya itu bukan caption tapi cat begini. Warnanya biru juga ya. Sama ya. Cat kurung buka ya, kita kasih keterangan. Apa tadi soalnya? Rata-rata kecepatan mobil gitu ya. Ini cuman caption. Jadi misalnya saya buat tipu juga nggak apa-apa. Ini ya keterangan mobil adalah misalnya gitu. Karena ini cuman caption.
Jadi warnanya kalau di Notepad++ jadi abu-abu gitu. Bukan hitam, tapi abu-abu. Rata-rata kecepatan ini ada tipenya ya. Saya coba ya. Apakah error mobil? Lalu kita panggil. Apa Pak? Ya karena caption ini yang kita panggil atasnya. Nanti yang akan di-outputkan, dilihatkan. Rata underscore kecepatan. Ini manggil yang di sini. Kalau ini cuma deklarasi awalnya RT underscore KCPTN, ya ini juga harus RT underscore KCPTN karena ini manggil deklarasi yang di atasnya. Lalu kita kasih satuannya ya, satuan kecepatan itu apa? Kita cari satuan kecepatan meter kilometer per jam ya di sini ya. Satuannya itu kilometer per jam, Pak. Gini ya, meter per jam. Nah, ingat untuk ending dari coding R itu adalah kalau yang lain kan ada titik koma gitu ya. Kalau di R itu backslash N seperti ini. Terus setelah itu jangan lupa karena ini dikasih kurung buka, maka di akhirnya juga dikasih kurung tutup. Nah, inilah shortcut yang awal digunakan. Jadi diketahui dulu, deklarasikan. Apa pakai RStudio boleh Pak? Langsung di export Excel-nya. Juga boleh sekali. Jadi teman-teman tinggal nanti lanjutkan coding execute di bawah ini. Oke. Kita masukkan codingnya ya. Kita coba dari nanti dideklarasikan. Ini plus-plusnya copy. Kita lari ke argwi-nya ya. Teman-teman paste di sini. Kemudian di enter. Nah, muncul ya. Rata-rata kecepatan mobil adalah ini. Saya bikin tipe terbaca ya. Karena ini warnanya abu-abu, bukan hitam. Hanya sekedar caption ya. Captionnya begitu. Jadi tidak terbaca coding. Jadi yang terbaca coding itu ada warna ungu, orange begitu ya. Itu berarti learning on terbaca coding. Merah ini sebagai penutup dan kurung bukanya. Nah, itu jawaban nomor 1 ya. Silakan teman-teman nanti buka Word-nya. Jadi apakah jawabannya itu harus video, Pak? Ya, jawabannya itu boleh ya video, tapi nilainya kurang maksimal. Jadi dalam penilaian itu kita ada aturannya ya. Salah satunya diminta dari pihak kampus yaitu teman-teman bisa menginterpretasikan hasil shortcode-nya. Gitu. Jadi cara menjawabnya ada teman-teman kasih namanya, nomor induk mahasiswanya berapa, dari kampus mana begitu ya, dosennya siapa gitu. Baru kita jawaban 1A gitu apa ya jawabannya. Ini misalnya kita print screen atau screenshot untuk jawaban nomor 1A. Lalu ingat dikasih keterangan. Nah, dari jawaban di atas diketahui bahwa eh, rata-rata kecepatan mobil adalah bla 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 gitu misalnya ya. Itu untuk jawaban apa tadi? 1A ya. Bentar. Nih, jawaban 1A. Lalu yang kedua adalah jawaban 1B, rata-rata jarak yang ditempuh. Kalau tadi rata-rata kecepatan, sekarang kita suruh mencari rata-rata jarak yang ditempuh dari data ini. Oke. Teman-teman masuk dulu di RQ-nya atau di Notepad++-nya, maaf. Ya, kita kasih pagar ya, kita kasih label biar tahu nomor 1B ini Pak jawabannya. Oke. Kita deklarasikan kalau tadi kita disuruh nyari rata-rata kecepatan, sekarang kita nyari rata-rata jarak. Karena di sini rata kecepatan deklarasinya seperti ini, saya akan buat sama ya. Cuman saya bedakan seperti ini. Pak, jika tadi yang di atas saya deklarasinya RT KCPTN, di sini mau saya deklarasikan RT JRK, boleh Pak? Boleh. Tapi ingat harus ingat, nggak boleh lupa. Takutnya nanti kalau kita manggil shortcut ya, ini kan codingnya masih sedikit, tapi kalau codingnya udah banyak sampai bawah, nah, sampai berapa? Sampai line 300 gitu ya. Nanti bisa pusing sendiri ya. Bisa error-error sendiri begitu. Jadi dalam dunia pemrograman ngoding ini seperti orang menjahit ya. Ada polanya, ada patternnya, ada kebiasaannya, style-stylenya begitu. Kalau saya biasanya saya tulis panjang apabila variabel atau deklarasi itu sifatnya urgent. Tapi kalau yang eh, terlalu panjang sekali seperti standar deviasi itu kan harus
potong. Kemudian misalnya kalau terlalu banyak eksplorasi data, ya saya singkat ED gitu. Kalau yang ada belibet-belibetnya itu saya singkat. Tapi kalau yang masih so far masih bisa saya ketik full ya. Itu adalah style aja ya. Silahkan nanti teman-teman kebiasaannya seperti apa. Rata jarak kurung buka strip seperti ini sama yang di atas. Kita disuruh mencari apa tadi namanya rata-rata jarak ya. Sama rata-rata pakainya min, warnanya biru ya, ungu ini. Jaraknya kita panggil. Oh, jaraknya saya pakai huruf J besar ya. Sini ya, J-nya besar ya. Ini muncul ya. Berarti kita pakai J-nya besar. J-nya besar. Stop ya. Kalau kita kasih captionnya sama seperti atas, kita buat typo lagi ya. Rata-rata jarak JRK gitu ya. Mobil adalah koma. Terus kita panggil rata jarak yang di sini. Nah, deklarasi di awal tadi. Ini ya, koma. Satuannya apa? Rata-rata kita cari Google. Satuan jarak. Berapa itu? Satuannya meter ya. Pakai meter aja ya. Meter. Satuannya kita coba meter per hours gitu. Kita cobain seperti ini. Jangan lupa untuk mengakhiri coding di R itu \n gitu ya. Baru dipetik 2. Karena ini tadi di sini dipetik, ya di sini harus kasih petik. Kalau sini nggak kasih petik ya nggak kasih petik. Dia harus kanan kirinya imbang. Sini kurung buka, sini kurung tutup. Nah, ini kita coba untuk jawaban nomor 1B. Apakah bisa, Pak? Harusnya bisa ya. Nah, jawabannya adalah 42,28. Pak, misalnya tadi jaraknya saya kasih huruf J kecil ya. Karena saya tadi di awal deklarasinya J-nya besar, yang ini K-nya kecil ya. Ini harusnya K-nya besar ya. Tapi karena sudah terlanjur ya, nggak apa-apa, K-nya kecil. Mau pakai J-nya kecil misalnya ya. Kan ini manggil yang di atas nih. Kita coba, apakah bisa? Nah, seninya dunia coding ya. Error, not found ya. Jaraknya nggak kebaca ya. Nih, error, object not found. Nah, kenapa Pak? Ya karena jaraknya itu J-nya besar. Jadi yang benar seperti ini. Nah, nah, ini kita kopas kembali, pastekan. Nah, muncul, kemudian di screenshot. Silahkan masuk ke Word-nya. Boleh dipakai R Studio langsung juga boleh. Paste, jangan lupa dikasih interpretasi. Jarak dari mobil yang ditempuh tadi adalah berapa? Berapa tadi ya? Bla 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 gitu ya. Nah, kasih interpretasinya. Lalu kita mengerjakan soal nomor 1C. Standar deviasi data jarak yang ditempuh mobil. Oke. Kita akan mencari standar deviasinya. Kita masukkan, kita kasih label dulu nomor 1C. Ya. Apa yang ditanyakan ya? Yang ditanyakan adalah standar deviasi jarak. Nah, itu kan tulisannya panjang ya. Mau saya deklarasikan standar deviasi nah, jarak itu panjangan ya. Jadi saya singkat aja karena rawan untuk tipu ya. Jadi kalau deklarasinya itu rawan untuk tipu, saya biasanya kasih singkatan. Standar deviasi apa tadi? Jarak ya. J-nya saya kasih kecil, nggak apa-apa karena nggak manggil yang di atas. Kurung buka strip begitu ya. Lalu kita disuruh mencari standar deviasi. Di library pemrograman R, standar deviasi itu rumusnya. Kan ini sudah ada rumusnya nih, main. Kalau standar deviasi itu SD. Nah, ini warnanya jadi ungu gini ya. Lalu kita panggil standar deviasinya siapa Pak? Jarak. Jarak yang di atas ini loh. Nah, berarti J-nya besar ya. Ini cara membaca codingnya begitu ya. Lalu kita masukkan captionnya ya. Caption itu bukan caption tapi chat seperti biasa. Lalu kita tuliskan captionnya apa? Standar deviasi
jarak gitu. Misalnya ini saya buat tipe karena cuman caption ya, yang ditempuh mobil adalah gitu misalnya ya. Lalu kita kasih eh satuannya, kita panggil dulu. Ini ya deklarasi di sini saya lupa. Ini kan kalau ini tadi kan manggil deklarasi yang ini manggil deklarasi yang ini. Nah ini kita panggil deklarasi yang SD-nya. SD underscore jarak, oke. Jarak itu tetap sama, satuannya meter ya. Kita coba meter gitu aja ya. Meter gitu, nggak apa-apa. Kemudian kita apa? Ya gitu aja ya, meter coba ya. Kita kasih slash n untuk mengakhiri coding. Tutup, tutup. Ini benar ya, soalnya apa tadi? Saya belum baca soalnya. Standar deviasi data jarak yang ditambah mobil. Oke, benar. Standar deviasi jarak yang ditambah mobil. Codingnya pakai SD. Kita kopikan, kita pastekan di sini kita coba. Oke, muncul ya standar deviasi. Nah, caption ini loh, CAT ini tuh yang di sini nih. Ini yang captionnya. Ini kan ada tipe-tipe nggak kebaca ya. Karena warnanya abu-abu. Jadi itu untuk caption. Nah, kan di print screenshot, dan dimasukkan jawaban 1C. Paste. Eh, jadi standar deviasi dari jarak yang ditempuh mobil adalah bla 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 bla. Nah, itu silahkan nanti dijawabkan. Begitu ya. Itu tadi untuk soal nomor 1. Selanjutnya adalah soal nomor 2, yaitu teman-teman disuruh untuk membuat scatter plot dan juga interpretasinya, serta membuat histogram dan juga interpretasinya. Oke, gampang sekali ya. Itu soal dari kamu. Kita coba mengerjakan dengan baik dan benar. Tapi jangan lupa ya, ini jangan dikerjakan sama persis karena ini itu soalnya sudah saya rubah. Jadi nggak sama dengan yang dari tugas kampus ya. Jadi jawabannya harus dipahami ya. Jadi kalau nanti ada yang screenshot dari sini kelihatan ya, karena jawabannya berbeda. Ada yang saya rubah Excelnya. Oke, kita harus membuat scatter plot terlebih dahulu ya, dan juga histogram. Pertama kita masukkan di Notepad++ di orek-orekan kita seperti biasa. Nah, kita kasih pagar jawaban nomor 2. Oke, gitu ya. Pagar jawaban 2A gitu. 2A. Apa yang ditanyakan Pak? Scatter plot dari kecepatan dan jarak. Berarti kecepatan dan jarak. Oke, kita akan mendeklarasikan membuat scatter plot yang seperti di presentasi saya ya tadi ya. Diagram sebar begitu. Scatter plot codingnya itu plot begini. Nah, muncul ya di library-nya. Teman-teman bisa googling nanti di Google library coding R, bahasa R itu muncul ada kode-kodenya. Plot untuk bikin scatter plot begitu ya. Kita masukkan plot, kemudian kita cari apa yang mau dideklarasikan yaitu kecepatan dan jarak. Kita panggil yang di atas ini nih, kecepatan dan jarak. Oke ya, kita ketikkan kecepatan sudah muncul, koma, jarak J-nya besar Pak, ya betul. Jarak J-nya besar, koma. Nah, karena ini nanti mau kita bikin jadi satu kodenya, tapi kalau diteruskan bisa sampai sini nih, panjang. Maka kita bikin namanya sub dari codingnya, yaitu jangan dikasih kurung tutup untuk mengakhiri, tapi dikasih koma, baru kita enter untuk yang ada di bawah sub dari coding tersebut ya. Kemudian kita kasih apa Pak? Kita kasih judul dulu ya. Main atau judul. Judulnya apa? Judulnya ini cuman caption ya. Misalnya scatter tipe nggak apa-apa ya. Scatter plot. Kan ini cuman caption ya. Scatter plot data kecepatan versus jarak misalnya gitu ya. Ini adalah caption. Jangan lupa dikasih petik 2 karena di awal sudah dipetik, di bawah juga dipetik. Kita kasih koma, judulnya sudah dapat. Lalu di scatter plot tadi, mana scatter plotnya? Ini ya, scatter plot ini ada sumbu X dan sumbu Y ya, strike non positive and ininya ya, metodenya begitu.
kita masukkan sumbunya, sumbu X dan sumbu Y. Berarti ini kita masukkan sumbu apa? Sumbu Y dulu ya. Y apa? Sumbu Y-nya jarak mungkin ya. Captionnya jarak. Satuannya apa sih? Meter gitu ya. Terus apa lagi? Sumbu X. Sumbu X-nya itu kecepatan ya. Satuannya apa kan? Satuannya kilometer per jam ya. Iya toh, bener ya. Bener nggak sih satuannya? Satuan kecepatan. Apa satuannya? Oh iya benar, kilometer per jam. Kilometer per jam. Stop. Oh ini belum tak kasih koma, lupa. Nanti nggak kebaca. Karena ini masih satu shortcut ya. Ini di koma dulu. Kecepatan juga dikasih koma karena mau turun ke bawahnya begitu ya. Jaraknya sudah, kemudian kecepatannya juga sudah. Lalu kita akan masukkan kode pecahan ya. Nah, pecahan ini adalah kode untuk membuat simbolnya sebenarnya. Jadi di library R itu ada kode-kodenya. Kita coba lingkaran itu kodenya 19. Nanti kita coba berapa? 25 gitu ya. Apakah nanti bentuknya lingkaran gitu ya. Seperti ini. Lalu kita kasih apa yang belum? Warna. Warnanya kita kasih merah gitu ya. Lalu kita kasih apa lagi? Warna. Sudah ya, gitu aja ya. Oke ya. Kita coba seperti ini ya. Jangan lupa dikasih kurung tutup. Nah ini ya, ini dia sinkron sama ini. Ini, eh, ini bisa diklik. Ini ya, ini sinkron sama ini ya. Sip, kita coba. Kita kopaskan di sini. Di RQ-nya Pak. Oke. Tampilannya jadi seperti ini ya. Kenapa Pak bentuknya kok segitiga-segitiga ya? Karena pecahnya menggunakan kode 25. Ya, yang saya sebut sub coding ini seperti ini ya. Jadi tumbuh-tumbuh plus. Karena kalau enggak ya panjang terus sampai sini ya. Ke sana gitu ya. Karena ini sebenarnya cuman satu line. Satu line coding. Cuman karena saya nggak mau kebanyakan codingnya biar apa namanya? Biar efisien codingnya. Jadi saya rapikan gitu di bawahnya. Itu kita ganti coba pecahannya jadi 19 gitu ya. Kodenya sudah. Warnanya kita ganti biru. Oke, kita kopaskan. Biar sesuai dengan tugasnya scatter plot yang lingkaran tuh ya. Nah, tampilannya jadi seperti ini. Oke, jika sudah teman-teman silakan screenshot, kemudian masuk di Word-nya. Jawaban 2A gitu ya. Teman-teman pastekan di sini. Nah, ini. Interpretasikan untuk jawaban nomor 2A. Jadi 2A itu teman-teman mencari scatter plot dan kecepatan dan jaraknya. Nah, lalu untuk jawaban 2B ya. 2B teman-teman adalah interpretasikan scatter plot yang diperoleh. Jadi masuk di outputnya di RStudio atau RQI, di Kopas, gini ya, lalu dipastekan. Nah ini yang 2B jawabannya seperti ini. Kemudian diinterpretasikan. Interpretasi dari scatter plot di atas adalah menunjukkan mana gitu ya, menunjukkan bahwa bla 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 gitu ya. Teman-teman boleh pakai bantuan aplikasi lain, tapi yang jelas teman-teman harus paham cara membaca scatter plotnya begitu ya. Misalnya eh, apa apa interpretasinya, hasilnya bagus karena apa begitu ya. Mungkin karena diagramnya positif ya. Kan seperti yang saya sampaikan di sini nih. Jadi silakan teman-teman membacanya dengan baik dan benar. Nah ini tuh. Kira-kira nyebarannya apa? Strong positif linear, moderate negatif linear, atau null atau no relationship, atau strong non linear. Nah, itu silakan. Nanti teman-teman cari kira-kira ini dari sebar ini gimana ini cara bacanya. Oke gitu ya. Itulah cara menjawab untuk soal nomor 2B. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 2C gitu ya.
Apa Pak soalnya Pak? Bentar, Pak nanti saya. Soalnya adalah histogram untuk data kecepatan mobil. Oh, jadi kita kalau tadi kita nyari kecepatan dan jarak ya. Kalau yang di 2C cuman kecepatan doang nih. Oke, kita bikin histogramnya. Siap, kita kasih label dulu. Jawaban 2C gitu ya. Histogram itu di library eh apa R Studio dan R itu kalau plot scatter plot itu plot, kalau histogram itu HIST. Nah, warnanya biru ya, jadi ungu. Seperti ini, jadi ungu. Berarti sudah masuk di shortcode-nya. Teman-teman disuruh mencari cuman kecepatan ya. Jadi kita deklarasikan di sini cuman kecepatan doang nih. Kecepatannya di atas nih loh, kayaknya kecil loh. Nah, kecil. Nah, muncul ya kecepatan. Jangan lupa dikasih koma karena kita mau masuk di subcodingnya. Sama seperti yang di atas, kita kasih judul dulu. Main. Nah, judulnya apa? Judul ini yang mana tuh Pak? Ini loh. Ini judulnya kalau di RQ jadi ini loh. Ini loh. Scatter plot data dan kecepatan versus jarak. Nah, ini yang hitam-hitam ini. Ini kan codingnya sama nih. S-nya 2 nih, saya buat tipe. Biar teman-teman paham. Nah, codingnya, mainnya itu judulnya seperti itu. Judulnya kita kasih apa? Histogram. Histogram apa ya? Histogram kecepatan mobil gitu misalnya ya. Mobil gitu ya. Itu captionnya. Kita kasih petik 2. Seperti yang di depannya tadi. Kita kasih koma sama. Lalu kita cari sumbu X-nya. Atau sumbu Y-nya dulu. Ya kita coba, kita balik ya. Kalau yang di atas tadi. Ya dulu kita coba X dulu. X-nya adalah apa yang ditanyakan tadi? Kecepatan ya. Yang di sini juga kecepatan ya. Jadi sumbu X-nya sama kecepatan. Hmm, kecepatan itu satuannya kilometer per jam. Oke, seperti ini. Lalu sumbu Y-nya Pak, karena di soalnya itu tidak ada, kan kalau yang 2A itu kecepatan dan jarak. Kalau 2C kan cuma kecepatan. Berarti sumbu Y-nya kita cari di eh, apa satuan histogram. Karena kita disuruh bikin histogram ya. Hmm. Nah, sumbu X-nya boleh mewakili interval kecepatan ya. Berarti sumbu Y-nya kita kasih ini, apa ini? Frekuensi, jumlah data, atau kepadatan. Kita pakai frekuensi aja ya. Yang yang ini cuman caption kan. Frekuensi. Gitu ya. Frekuensi itu satuannya apa? Nggak tahu ya saya. Coba kasih gini aja, frekuensi. Terus sumbu X dan sumbu Y-nya sudah oke. Kemudian apa? Karena tidak ada codingnya kalau di histogram ya. Jadi histogram itu tampilannya harusnya seperti ini nih. Nah, kayak gini nih. Ini histogram nih. Ini histogram. Jadi outputnya nanti harus seperti ini. Kita kasih warna coba ya. Kita kasih warna yellow. Apa blue lagi aja ya. Biar bagus ya. Kasih koma. Kemudian kita kasih border. Karena kan di sini biar ada pembatasnya. Kalau nggak ada pembatasnya ini kayak gini nih. Kita kasih pembatas penegas gitu ya. Biar ada outline-nya kalau di desain grafis begitu. Border. Bordernya warna apa ya? Hitam. Kok hitam? Bahasa Inggrisnya black. Black. Gini ya. Oke. Jika sudah, karena di atas ini ada kurung buka, maka di sini untuk mengakhiri coding kurung tuh. Sip. Kita coba eksekusi untuk jawaban 2. Tekan. Nah, muncul ya. Warnanya jadi biru seperti ini. Eh, atau terlalu cerah, kita kasih hijau coba. Pas tekan. Seperti ini ya. Nah, ini tadi yang frekuensi itu sumbu X-nya, sumbu Y-nya sini. Sumbu X-nya adalah kecepatan. Nah, seperti ini. Histogram kecepatan mobil ini captionnya mainnya. Seperti ini. Itu jawaban nomor 2C dan 2D. Silakan di screenshot. Untuk jawaban nomor 2C seperti ini ya. Kemudian di 2D-nya silakan teman-teman screenshot yang ini.
histogramnya, outputnya. Kemudian jangan lupa dikasih interpretasi. Interpretasi dari hasil di atas, maka histogram di atas dapat dibaca bla 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 bla. Silahkan teman-teman interpretasikan dengan seperti tadi yang saya sampaikan di scatter plot begitu. Oke, itu tadi jawaban untuk nomor 1. Contoh jawaban untuk nomor 1A, 1B, 1C, 1D, 1C, 2A, 2 mana? 2A, 2B, 2C, dan juga 2D. Nah, jawabannya ini tidak sama persis dengan yang ada di soal, karena ini hanya membantu cara tekniknya menjawab begitu ya, dan biar teman-teman paham. Tapi nanti jawabannya pasti berbeda, karena ini Excel-nya sudah saya rubah begitu ya. Lalu selanjutnya teman-teman kita akan mencoba mengerjakan soal yang terakhir, yaitu soal nomor 3 ya. Ya. Soalnya apa Pak? Thomas memperoleh nilai 85 untuk ujian matematika dengan rata-rata kelas 80 dan standar deviasi 10. Untuk ujian bahasa Inggris, Thomas memperoleh nilai 85 dengan rata-rata kelas 80 dan standar deviasi 8. Hitunglah koefisien keragaman untuk nilai ujian matematika dan bahasa Inggris Thomas. Oke, koefisien keragaman ya di presentasi saya tadi sudah ada. Nanti akan juga saya share di grup. Nah ini ya, koefisien keragaman. Rumusnya adalah XI ya, atau nilai data yang akan dianalisis, nilainya Thomas tadi, dikurangi rata-rata atau min ya, dibagi simpangan baku atau standar deviation-nya tadi. Nah di soal tadi sudah ada ya. Min rata-rata oke ada, standar deviasi ada. Kita disuruh menghitung nilai Thomas yang matematika dan bahasa Inggris. Oke, kita langsung masuk di notepad plus-plusnya. Tadi jawaban 2A oke udah ya. Terus jawaban 2B-nya sudah oke karena tadi interpretasi. Terus jawaban 2C-nya juga ini, jawaban 2 D-nya sudah oke. Kalau 2C sudah screenshot ya. 2D interpretasi. Sekarang kita masuk di jawaban 2. Jawaban nomor 3. Oke. Yang pertama kita lakukan adalah kita mendeklarasikan nilainya dulu ya. Jadi yang diketahui apa tadi? Yang pertama diketahui adalah nilai rata-rata apa tadi? Matematika ya. 85. Oke, kita coba ya. Kita masukkan rata underscore matematika. Gitu ya. Nilai rata matematika berapa? Di sini. Thomas Murah nilai 85 ya. Dan nilai 85 dari basis 10. 5 dari 80. Oke, kita kasih 85 ya. Yang diketahui nilai rata-rata matematika kelasnya Thomas itu kok 85, di sini 80 ya. 80. Nah, sesuai soal ya, 80. Kemudian terus apa yang diketahui? Standar deviasinya 10 ya. Berarti rumusnya standar deviasi codingnya ya. Matematika kita singkat MTK aja karena kepanjangan takut tipu nanti ya. Karena ini deklarasi. Standar deviasi matematika ini 10 ya. 10. Oke, sip. Lalu kita ini data ujiannya ya. Kasih label biar nggak lupa. Data ujian matematika Thomas. Ini. Lalu selanjutnya adalah koefisien keragaman. Nah, label nggak apa-apa ya. Rumusnya ya kita masukkan tadi ya. Rumus koefisien keragaman adalah nilai data yang akan dianalisis dikurangi rata-rata dibagi standar deviasi. Nah, kita masukkan koefisien keragaman ya.
matematika. Kita deklarasikan seperti itu. Boleh CV underscore MTK juga boleh. Strip, kita panggil rumusnya adalah standar deviasi dibagi rata-rata bahasa Inggris. Berarti SD matematika ya dibagi rata matematika. Ini ya. Jika sudah, ini belum dikasih kurung buka sepertinya, nggak kebaca nanti. Kemudian dikali berapa tadi? Rumusnya kali 100 ya. Ini nih. Rumusnya pakai yang ini. Koefisien keragaman, standar deviasi dikali min. Berarti SD, standar deviasi, dibagi min, rata-rata kelasnya 80, dikali 100%. Ini rumus koefisien keragaman ya. Dikali 100%. Ini ya. Sesuai ini ya rumusnya ya. Kalau yang tadi tuh rumus Z-score ternyata. Makanya tadi saya bingung kok nggak ada nilai Z-score-nya ya. Nah, ini kita mencari standar. Karena di pertanyaannya suruh mencari koefisien keragaman. Ya toh? Saya lihat. Disuruh mencari koefisien keragaman. Nah, ini nih. Saya dengan soalnya. Berarti menggunakan rumus yang ini. Oke, sudah kita deklarasikan CV, koefisien matematika, sama dengan standar deviasi S, matematika, dibagi min X ini ya, rata-rata underscore matematika. Gini aja, nggak apa-apa. Oke, jika sudah, teman-teman masukkan captionnya. Caption seperti yang di atas tadi. Koefisien keragaman untuk nilai matematika Thomas adalah gitu ya, misalnya captionnya kita panggil yang deklarasi di atasnya CV underscore muncul ya matematika koma ya, karena ini di codingnya dikali 100% berarti munculnya presentase. Petik 2 presentase. Oh ini ya presentase. Dah ini kita tutup codingnya, kita akhiri backslash n. Tutup kurung buka kurung tutup. Nah seperti ini. Ini untuk yang matematika. Kita coba jawabannya dari apakah codingnya bisa berjalan ya. Nah, muncul ya jawabannya 12,5. Selanjutnya yaitu soalnya yaitu mencari koefisien keragaman matematika dan bahasa Inggris. Berarti yang belum bahasa Inggris. Sama aja. Tinggal teman-teman deklarasikan kalau ini tadi rata matematika, ini kita masukkan rata underscore bahasa Inggris. Kita singkat BING gitu ya. Kalau teman-teman kasih titik ini, boleh nggak Pak? Ya boleh. Cuman nanti kalau titik takutnya nanti bisa bikin error. Kita kalau deklarasi yang teman-teman mudah ingat, saya coba rata underscore BING. Di soalnya bahasa Inggris berapa? Rata-rata kelasnya 80 juga. 80 juga ya. Oke. Kemudian standar deviasinya 8. Oke, standar deviasi bahasa Inggrisnya 8. 8, Pak. Oke, sip. Lalu kita eksekusi rumus koefisien keragamannya. CV underscore kita kasih label biar teman-teman tahu perbedaan koefisien keragaman bahasa Inggris gitu ya. Rumusnya apa Pak? CV underscore Bing. Ya, kalau ini tadi CV underscore matematika, ini saya kasih Bing gitu aja biar cepat. Apa mau dikasih CV Inggris gini biar panjang ya, biar sama kayak ininya ya. Oke, sip. Lalu kita panggil codingnya. Rumusnya sama dengan yang tadi. Nih ya, koefisien keragaman sama dengan S simpangan baku dibagi rata-rata atau min dikali 100%. Jadi kurung buka simpangan baku atau SD-nya ya, 8 ya. Berarti SD underscore Bing muncul ya. Dibagi X-nya atau min. Min-nya
80. Berarti rata underscore Bing. Ini adalah teknik memasukkan rumus matematika ke dalam coding, begitu ya. Dengan simpel ya, dengan sederhana karena tinggal kopas sebenarnya dikali berapa tadi? 100 juga ya. Dikali 100. Nah, inilah rumusnya yang digunakan. Jadi teman-teman mendeklarasikan nilai bahasa Inggris, standar deviasi bahasa Inggris, baru melakukan perumusannya. Tapi dengan bahasa pemrograman. Terakhir kita masukkan caption seperti yang di atas juga. Koefisien keragaman untuk nilai bahasa Inggris Thomas gitu misalnya ya. Ini kan caption ya. Adalah, nah kita panggil, kalau ini nggak boleh tipe, CV Inggris ini kita panggil di sini. Betul ya. Kemudian sama seperti yang di atas karena satuannya itu persen ya persen. Backslash N petik 2 baru dikurung tutup. Nah, ini untuk yang bahasa Inggris. Tadi yang matematika ya. Ini yang bahasa Inggris. Oke, nah inilah jawaban untuk yang nomor 3 ya. Jadi ada 2 codingnya. Ini dan koefisien keragaman untuk nilai matematika Thomas berapa, Inggris Thomas berapa. Silakan di print screen, kemudian di screenshot di sini. Karena nomor 3 soalnya cuma 1. Nah, kemudian diinterpretasikan dari hasil data di atas menunjukkan menunjukkan bahwa nilai koefisien keragaman Thomas matematika adalah berapa tadi? Bla 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 bla. 12,5 gitu misalnya ya. Dan nilai bahasa Inggris Thomas adalah 10%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa apa nih? Nah, silahkan teman-teman interpretasikan sendiri. Boleh pakai bantuan aplikasi, tapi yang jelas teman-teman bisa tahu cara menggunakan codingnya, tahu cara membaca codingnya, dan tahu cara eksekusi codingnya di RGUI dan juga RStudio. Nah, itu tadi adalah cara pengerjaannya untuk tugasnya. Saya harapkan teman-teman bisa paham dan nanti saya akan kirimkan link videonya biar teman-teman bisa menjawab. Tapi ingat jawabannya tidak sama dengan yang saya sampaikan hari ini karena ini soalnya udah saya rubah ya. Kemudian nanti di pertemuan tuh web 3 dan 4 teman-teman sudah bisa eh, menggunakan apa namanya RStudio Full karena nanti di pertemuan 3 dan 4 saya sudah pakai RStudio Full. Tapi di pertemuan kedua ini saya kasih Notepad++ dan juga RGUI biar teman-teman paham cara codingnya itu ya, cara membaca codingnya, paham cara mengeksekusinya dan juga cara menggunakan aplikasinya. Mungkin itu sudah jam 11.47. Sebentar lagi mau saya akhiri. Mungkin sebelum saya akhiri ada yang ingin ditanyakan terkait tugasnya mungkin. Silakan. Aman? Tidak ada yang ingin ditanyakan? Sementara cukup, Pak. Sementara cukup ya. Oke, kalau begitu terima kasih yang sudah mengikuti kelas saya. Saya izin screenshot ini karena nanti untuk laporan ya. Silahkan menyalakan kamera sebentar. Ada Mas Khalik, Mas Miswanto, dan Mas Teddy. Sebentar saja untuk nanti saya screenshot. Semoga tugasnya bisa dikerjakan dengan baik dan benar. Saya ucapkan terima kasih yang sudah mengikuti kelas. Izin nanti saya share di kelas ya, di grup WA kita dan juga di e-learningnya. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat Waalaikumsalam siang. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Ya, Terima kasih banyak, Pak Danu. siap Mas Miswintal, Izin Pak. live, ya, Pak. Siap Mas Miswanto. Ya. Thank you Mas Teddy, thank you Mas Halik.